Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita berjudul Pinocchio. Drama ini mengisahkan penyidap sindrom Pinocchio yang akan cegukan setiap kali berkata bohong. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Cerita bermula pada Oktober tahun 2000. Hiduplah keluarga bahagia dengan penuh keharmonisan. Sang ayah yang bernama Ki Hosang, ia adalah kapten tim pemadam kebakaran. Sedangkan si istri merupakan ibu rumah tangga. Mereka dikaruniai dua orang putra bernama Ki Jae-myung dan adiknya Ki Ha-myung. Nah, ternyata mereka ini memiliki kemampuan mengingat yang luar biasa dibandingkan manusia pada umumnya. Di suatu malam, tim pemadam berupaya memadamkan api di sebuah pabrik yang terbakar. Manajer pabrik bernama Munduksu berkata bahwa masih ada dua karyawannya yang terjebak di lantai 2. Mengetahui itu, semua tim berusaha memasuki gedung tersebut. Namun dua karyawan yang dimaksud ternyata berada di luar. Parahnya, yang telah menyebabkan kebakaran adalah dua orang ini akibat memanggang cumi di dalam pabrik. Akibat ledakan yang terjadi semalam, mereka tidak pernah kembali. 9 petugas pemadam kebakaran ditemukan tewas, sedangkan Ki Hosang belum diketahui keberadaannya. Entah apa yang mereka pikirkan, Munduksu dan dua pekerjanya sepakat untuk berbohong ke polisi dan wartawan. Mereka mengatakan bahwa Kapten Ki memaksa masuk padahal sudah diberitahu tidak ada siapapun di dalam. Suasana semakin keruh ketika seorang tetangga bersaksi telah melihat Kapten Ki, padahal sebenarnya hanya mirip. Dan saat diwawancarai, pria itu kembali mengatakan bahwa dia telah melihat Ki Hosang. Keluarga Kapten mendapatkan amarah dari keluarga korban yang menganggap bahwa Kapten Ki telah kabur meninggalkan anggotanya. Setiap hari para wartawan seperti meneror keluarga Kapten Ki. Tuduhan itu membuat mereka menderita, terlebih lagi tekanan psikologis karena kemarahan publik dan sorotan media yang menyudutkan mereka. Para reporter ramai-ramai memberitakan keluarga Kapten Ki. Salah satunya reporter wanita bernama Song Chae-ok. Ia merupakan reporter dari stasiun TV MSC. Parahnya, ia terkesan menggiring opini publik bahwa seharusnya Kapten Ki lah yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut. Song Chae-ok bahkan sengaja menyuruh editor hanya memasukkan ekspresi teriakan Jae-myung agar beritanya terkesan dramatis. Dalam track recordnya, Song Chae-ok memang sudah tidak diragukan lagi. Dia selalu membuat drama seperti berlutut saat melaporkan berita banjir, padahal sebenarnya air tidak terlalu tinggi. Istri Kapten Ki selalu menangis akibat orang-orang yang terus mengolok-ngolok keluarganya. Bahkan para pedagang menolak untuk menjual dagangan mereka. Sebagai anak, Jae-myung tidak bisa terus-terusan berdiam diri. Ia kemudian menemui Song Chae-ok untuk meminta wawancara. Jae-myung menjelaskan bahwa ayahnya tidak mungkin meninggalkan anggotanya karena dia mendapat penghargaan kehormatan sebagai petugas pemadam. Meski begitu, Song Chae-ok tidak percaya dan menganggap kalau Jae-myung hanya melakukan pembelaan kepada ayahnya. Pagi harinya, Jae-myung mendapati adik dan ibunya mengakhiri hidup mereka di laut. Hal itu jelas membuatnya sangat terpukul atas kepergian mereka. Saat itu, ia pun menemukan sepatu milik Ki Ha-myung. Di tengah kesedihannya, polisi justru menetapkan ayahnya sebagai buronan. Beberapa bulan kemudian, yaitu Januari tahun 2001, terlihat seorang anak perempuan bernama Choi Ina. Ia ternyata pengidap sindrom Pinocchio yang sangat cerewet. Saat itu, Ina merasa kesal harus meninggalkan kota Seoul. Sang ayah yang bernama Choi Dal-peng telah bercerai dengan istrinya, dan kini ia akan tinggal bersama sang ayah. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah kakek. Ina begitu kebingungan bertemu anak laki-laki bernama Choi Dal-po yang memanggil kakeknya dengan sebutan ayah.
Terungkap fakta, Choi Dalpo adalah Ki Hamyong yang ditemukan oleh si kakek terdampar di tepi pantai. Si kakek lalu memperkenalkan Choi Dalpeng, yaitu adiknya, dan Choi Ina, yaitu ponakannya. Dalpeng yang kebingungan dengan apa yang terjadi kemudian memberitahu jika Dalpo kakaknya sudah meninggal sekitar 30 tahun lalu. Mendengar itu, si kakek jadi linglung dan jatuh pingsan. Si kakek ternyata mengira bahwa Hamyong adalah Dalpo anaknya yang kembali setelah 30 tahun meninggal tenggelam di laut. Demi kesehatan si kakek, Dalpeng akhirnya mengizinkan Dalpo untuk tetap tinggal di sana. Di depan kakek, Dalpeng rela dipanggil adik oleh Dalpo, begitu juga dengan Ina yang harus memanggil anak kecil itu dengan sebutan paman. Singkatnya, setelah lumayan lama tinggal di sana, Dalpo menjadi lebih akrab dengan Ina. Dalpo kemudian memberitahu kalau dia sudah memperbaiki TV karena Ina sangat ingin menonton TV. Namun, suatu ketika Dalpo terkejut saat Ina memanggil seseorang di TV dengan sebutan ibu. Ternyata, Ina adalah putri reporter Song Cheok, salah satu orang yang membuat keluarganya hancur. Suatu ketika, Ina dimarahi ayahnya karena ketahuan menonton ibunya di TV. Ina yang berniat mengadu kepada Dalpo justru tidak ditanggapi mengingat ia sangat benci terhadap keluarga Song Cheok. Kebencian Dalpo kepada Ina rupanya masih belum berakhir hingga 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2005. Saat mereka akan berangkat sekolah, Dalpo terlihat akrab dengan Ina di depan ayahnya. Namun tak lama kemudian, Dalpo menurunkannya di tengah jalan. Mau tidak mau, Ina harus berlari ke perahu untuk menuju ke sekolah yang berada di pinggiran kota. 철천지 왼수라도 되냐? 당연하지, 철천지 왼수야. Sesampainya di sekolah, seorang murid pintar bernama Chansu meminjamkan sepedanya kepada Ina. Hal itu dilakukan karena Chansu sudah lama menyukai Ina. Keesokan harinya, sekolah mengadakan seleksi siswa untuk mengikuti program Quiz Challenge yang disiarkan langsung oleh stasiun TV. Hasil tes menunjukkan Ina mendapatkan nilai 92 poin, sedangkan Chansu lebih tinggi yaitu 96 poin. Tanpa diduga, Dalpo justru mendapatkan nilai sempurna yaitu 100 poin. Hal itu jelas membuat semua orang terkejut karena bagaimana mungkin Dalpo yang seorang siswa terbodoh bisa pintar dalam semalam. Suatu hari tersebar rumor mengenai Dalpo yang telah melakukan kecurangan dengan mencuri soal tes demi mendapatkan hadiah sebesar 50.000 won. Saat itu gurunya memaksa Dalpo untuk mengakui kecurangan tersebut. Namun Dalpo mengatakan mengapa dia harus mengakui kesalahan yang sama sekali tidak ia lakukan. Perkataan itu membuat Pak Guru marah. Namun ia tidak punya bukti mengenai Dalpo yang melakukan kecurangan. Pada akhirnya, Chansu diminta oleh guru pergi ke kota Seoul untuk mewakili sekolahnya. Di sana, ia pun berhasil menang dan harus kembali minggu depan sebagai juara bertahan. Di acara tersebut, Chansu menyatakan cintanya pada Ina. Namun bukannya senang, Ina justru menjadi cegukan secara terus-menerus. Saat teman-temannya merayakan kemenangan Chansu, Ina justru menyemburkan air sambil berkata jika dia tidak menerima cinta Chansu. Ina juga mengatakan kalau dia akan membuktikan jika Dalpo tidak melakukan kecurangan. Karena kesal, Chansu menendang sepeda Ina hingga baut remnya lepas. Dalam perjalanan pulang, Ina berteriak saat menyadari remnya tidak berfungsi. Dalpo yang kebetulan ada di sana, ia pun segera menolong Ina. Akibat kejadian itu, Dalpo tak sadarkan diri dengan luka di kepalanya. Saat akan menuju ke rumah sakit, Dalpo seketika terbangun. Melihat Ina yang menangis khawatir, ia justru merasa malu. Karena lukanya tidak terlalu parah, mereka pun meminta turun. Beberapa hari kemudian, saat di perpustakaan, Ina menemukan ratusan buku yang memiliki riwayat telah dipinjam oleh Dalpo. Dengan adanya bukti tersebut, Ina semakin yakin jika Dalpo tidak melakukan kecurangan. Singkat cerita, Chansu sangat terkejut karena lawannya kali ini adalah Dalpo. Dalpo kemudian memperkenalkan diri kalau teman-temannya sering memanggilnya dengan sebutan Al-Zero karena dia adalah siswa dengan nilai peringkat terakhir di kelasnya. Mendengar itu, semua penonton tertawa karena murid terbodoh akan melawan An Chansu, murid terpintar di sekolah.
Betapa mengejutkannya, Dalbo justru memenangkan setiap soal. Bahkan nilai poinnya mengalahkan Chansu. Kini semua orang akhirnya percaya jika Dalpo memang tidak curang. Ina tahu kalau Dalpo pura-pura bodoh demi sang kakek, karena faktanya Dalpo yang asli merupakan anak yang bodoh. Dalam soal terakhir, Dalpo sengaja mengalah hingga akhirnya Chansu lah yang memenangkan kuis tersebut. Setelah acara selesai, produser TV yang bernama Huang justru mengatai Dalpo yang seolah main-main dengan acara TV-nya. Padahal sebenarnya Dalpo bisa saja menang. Dengan nada marah, Dalpo mengatakan alasannya menolak menang karena dia tidak ingin jika minggu depan harus kembali ke tempat yang dipenuhi sampah seperti mereka. 짐작하고 떠들어댄 인간들이 득실됩니다. Singkat cerita, 3 tahun kemudian Ina dan Dalpo sudah lulus dari sekolah. Keluarga mereka kini tinggal di sebuah apartemen tepatnya di kota Seoul. Kini Dalpo bekerja sebagai sopir taksi, sedangkan Ina hanyalah pengangguran yang sudah puluhan kali selalu gagal dalam tes wawancara menjadi reporter. Keesokan harinya, Ina diantar oleh Dalpo ke kantor MSC untuk mendaftar menjadi reporter yang merupakan tempat kerja ibunya. Setelah mengantar Ina, Dalpo melihat seorang pria tua yang tak sengaja menabrak mobil truk. Dengan baiknya, Dalpo menyuruh kakek itu untuk pergi. Kemudian, Dalpo meninggalkan kontaknya seolah dialah yang menabrak truk tersebut. Tanpa diduga, truk itu ternyata milik Ki Jae-myung yang kini bekerja sebagai pengangkut galon. Sementara itu, Ina terlihat gugup karena ibunya menjadi salah satu orang yang mewawancarainya. Namun sayang, dalam wawancara itu, Ina kembali gagal. Saat akan pulang, Ina sempat menghubungi nomor ibunya yang sama sekali tidak ada panggilan masuk. Artinya, selama 13 tahun terakhir, Ina mengirim pesan ke nomor yang salah. Ibunya lalu berbisik kalau dia tidak akan pernah merindukan anaknya. Tak lama setelah itu, Dalpo mencoba menghubungi Ina yang sedang menangis. Namun Ina tidak mengangkat teleponnya dan berbohong kalau dia sedang sibuk bersama ibunya. Suatu malam, Jae-myung tidak sengaja mendengar pembicaraan Moon Duk-soo dan kedua temannya yang sedang membahas kebakaran pabrik 13 tahun lalu. Akhirnya, Jae-myung mengetahui jika ayahnya telah difitnah. Dan secara tidak langsung, ayahnya dibunuh oleh karyawan pabrik tersebut. Di waktu yang sama, Ina rupanya akan berhenti melamar menjadi reporter dan berniat membakar semua buku jurnalis miliknya. Setelah mengetahui perlakuan Song Chae-ok terhadap Ina siang tadi, Dalpo mengatakan kalau dia ingin menjadi seorang reporter. Kemudian ia pun mengajak Ina untuk berjuang bersama-sama. Meskipun selama ini Dalpo membenci Ina dan ibunya, namun ternyata ia memiliki perasaan terhadap Ina. Dalpeng yang melihat kedekatan mereka kemudian memperingati Dalpo untuk jangan mendekati Ina karena dia ingin putrinya berjodoh dengan laki-laki yang berasal dari keluarga yang jelas. Keesokan harinya, Ina dan Dalpo belajar buku-buku jurnalis. Mereka belajar menjadi reporter dan saling mengoreksi intonasi satu sama lain. Beberapa hari kemudian, ayahnya memaksa Dalpo masuk ke sebuah salon dan membelikan pakaian baru. Di sini, ayahnya sangat senang melihat kegantengan anaknya. Di perjalanan pulang, ayahnya mengatakan bahwa Dalpo rela berpura-pura bodoh menjadi Dalpo anaknya. Ternyata selama 13 tahun ayahnya sudah tahu jika dia bukanlah anaknya. Namun ia tidak mau jujur karena takut Dalpeng akan mengusir Dalpo dari rumah. Mendengar itu, Dalpo pun menangis. Sesampainya di rumah, mereka terkejut dengan penampilan baru Dalpo yang sangat tampan. Dalpeng menjadi sangat malu dengan Ina yang sangat jorok dan tidak memperhatikan penampilan. Sebulan kemudian, Ina dan Dalpo mengikuti seleksi di stasiun TV Waijin. Beberapa tahap seleksi pun mereka lewati dengan sangat lancar. Hingga sampai di tahap diskusi terbuka, Dalpo begitu terkejut karena topik mereka kali ini adalah kasus kebakaran yang menimpa ayahnya 13 tahun lalu. Produser Huang berkata jika kerangka Ki Hosang telah ditemukan beberapa hari lalu. Saat bangunan pabrik hendak dirobohkan, seorang petugas menemukan kerangka di sana. Jae-myung yang kebetulan ikut bekerja membongkar pabrik tersebut, ia pun menangis sejadi-jadinya. Hatinya begitu hancur karena selama 13 tahun terakhir ayahnya telah difitnah dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kembali ke Dalpo, ia pun mendebat keras Ina yang membela tindakan jurnalis dan juga saksi 13 tahun lalu. Dalpo juga berkata kalau sekarang dia sudah paham mengapa seorang Pinocchio tidak bisa menjadi reporter. Mendengar itu, semua orang terkejut mengetahui Ina pengidap Pinocchio. Padahal sebelumnya Ina dan Dalpo telah sepakat untuk menutupi sindrom tersebut. Pada akhirnya Ina meninggalkan tempat itu yang artinya dia telah gagal dalam seleksi tersebut. Singkat cerita, Dalpo akhirnya diterima menjadi reporter, sedangkan Ina bekerja di sebuah minimarket. Di tempat kerjanya, Dalpo bertemu dengan teman-teman seperjuangannya. Mereka memiliki senior yang suka sekali marah-marah dengan alasan konyol. Kredibilitas Waijen terus naik, berbanding terbalik dengan MSC yang semakin menurun. Akhirnya, Chaeok menemui Ina dan menawarinya menjadi reporter. Tentu saja, Ina hanya akan dijadikan boneka promosi agar orang-orang percaya dengan berita yang disiarkan oleh pengidap Pinocchio. Saat pulang bekerja, Dalpo sengaja membeli kue strawberry kesukaan Ina karena hari itu merupakan hari ulang tahun Ina. Namun, karena hubungan mereka sedang renggang, ia pun memberikan kue itu ke anak kecil dan seorang nenek. Sesampainya di rumah, Ina mengatakan kalau dia senang Dalpo berhasil menjadi reporter. Dalpo ternyata percaya kepada Ina karena sejak diskusi tempo hari, cegukan Ina masih belum berhenti. Ina berkata alasan dia terus cegukan karena tidak ingin Dalpo mendebatnya karena dia menyukai Dalpo. Ina mengatakan kejujuran tersebut agar cegukannya berhenti. Mendengar itu, Dalpo terkejut karena Ina memiliki perasaan yang sama. Pada akhirnya, karena alasan keluarga, mereka sepakat untuk memendam perasaan tersebut. Saat mereka akan makan malam, Dalpo terkejut mendapati kuenya ada di sana. Ternyata Dalpeng mendapatkan kue itu sebagai imbalan dari seorang nenek yang menanyakan alamat. Sambil makan kue kesukaannya, Ina berkata mungkin nenek itu malaikat karena seluruh keluarganya lupa hari ulang tahunnya. Singkat cerita, tanpa memberitahu sang ayah, Ina akhirnya menerima tawaran ibunya untuk menjadi reporter. Saat itu, Ina bersama Seo Bum-jo yang juga seorang reporter karena koneksi dari ibunya. Ina kemudian mengenalkan dirinya sebagai reporter pertama yang mengidap sindrom Pinocchio. Sedangkan Dalpo sebagai pemagang, dia dan rekan-rekannya diminta mengamati ruang otopsi. Mereka berusaha kuat saat melihat bagian dalam tubuh manusia. Ketika di rumah, Dalpo tiba-tiba muntah karena dia teringat saat di ruang otopsi setelah melihat usus yang dimasak oleh ayahnya. Mengira Dalpo sakit, Ina kemudian memberinya obat. Begitupun kakek dan juga Dalpeng. Atas perhatian mereka, Dalpo akhirnya sadar jika keluarganya sangat berharga dibandingkan perasaannya terhadap Ina. Sementara itu, setelah Jaemyong menemukan dompet milik Munduksu, ia pun mengajaknya untuk bertemu. Jaemyong kemudian meminjam ponselnya, namun tiba-tiba saja ia pun terjatuh. Beberapa hari kemudian, kedua teman Munduksu ditemukan tewas dalam insiden kebakaran. Sedangkan Munduksu diduga membunuh mereka karena dia menghilang. Tentu saja itu adalah perbuatan Jaemyong yang menuntut balas atas kematian ayahnya yang difitnah. Sementara itu, produser Hwang bertanya mengapa Dalpo menjadi reporter padahal beberapa tahun lalu dia berkata bahwa jurnalis adalah sampah. Dalpo menjawab kalau baginya tempat ini tetap sama, dipenuhi orang-orang menjijikan. Dalpo akhirnya berkata jujur jika dia adalah Ki Hamyong, putra dari Ki Hosang, kapten tim pemadam kebakaran 13 tahun lalu. Motifnya menjadi reporter yaitu untuk mengumumkan kepada dunia bahwa ayahnya tidak bersalah. Sementara di sisi lain, Dalpeng didatangi mantan istrinya untuk meminta izin agar Dalpeng membolehkan Ina menjadi reporter. Pada akhirnya, Ina sangat senang setelah ayahnya memberikan izin. Singkat cerita, Dalpo dan Ina mencari berita di kantor polisi yang sama, yaitu di distrik Sungai Han. Di sana mereka pun bertemu dengan Chansu yang ternyata seorang polisi. Dalpo kemudian bekerja sama dengan Yun Yure, sedangkan Ina bersama So Bum-jo. Tugas mereka di sana yaitu merayu para polisi agar membagi kasus yang bisa dilaporkan. Saking sibuknya, mereka bahkan tidak peduli dengan penampilan mereka yang terlihat sangat kucel.
Dengan keahliannya, Dalpo mencoba menjadi penjilat agar Chansu mau berbagi kasus dengannya. Untuk berita pertama, tim Ina dan Dalpo harus bersaing untuk mendapatkan informasi kasus kematian wanita di pusat kebugaran. Wai Jin melaporkan kasus tersebut sesuai informasi dari Dalpo dan Yure jika wanita itu memaksakan diet karena mantan suaminya menikah lagi. Namun beberapa detik kemudian MSC juga menyiarkan berita tersebut. Seorang ibu yang memaksa diet karena hendak melakukan transplantasi jantung ke anaknya yang sedang sakit. Karena ulahnya Yure dimarahi oleh atasannya. Sedangkan Dalpo dia meminta maaf kepada anak korban atas berita yang disiarkan. Atas berita tersebut, rating Wai Jin mengalami penurunan. Berbeda dengan MSC yang justru perlahan mulai naik. Sejak saat itu, tim Wai Jin sepakat untuk melupakan persaingan rating dan fokus memberitakan kebenaran. Selama seharian, Dalpo tidak bisa dihubungi kantornya karena dia sedang bersama ayahnya. Dalpo mengatakan kalau dia ingin berhenti menjadi reporter. Mendengar itu, ayahnya berkata, "Jika kotor, maka bersihkanlah, bukan malah menghindarinya." Pada akhirnya Dalpo kembali ke kantornya dan meminta maaf. Sementara itu Bumju yang masih anak mama, ia pun dijenguk oleh ibunya. Ibunya yang bernama Rosa ternyata pemegang saham terbesar di TV MSC. Atas permintaan anaknya, Rosa membawa banyak barang termasuk barang untuk Ina yang saat itu agak sakit. Suatu ketika Chansu yang sedang membawa panggilan terakhir milik Munduksu berusaha menyembunyikannya dari Ina dan Bumju. Dalpo yang datang justru langsung menghafal tulisan tersebut dengan sangat mudah. Malam itu Dalpo mendapati Ina yang sedang sakit tertidur di toilet. Dengan cepat dia pun segera membawanya ke rumah sakit dan terus menjaganya. Atas tindakannya itu Ina justru sangat kesal karena begitu sulit melupakan Dalpo. Seperti menyetujui pernyataan Ina, ia pun langsung memeluk keponakannya itu. Suatu hari Dalpo teringat catatan Chansu sebelumnya jika nomor terakhir yang dihubungi Munduksu ternyata sama dengan nomor pemilik truk galon tempo hari. Dalpo yang berharap menemukan info tentang kasus Munduksu, ia pun mengajak pemilik truk itu untuk bertemu. Namun di sini Dalpo terkejut setelah pria itu menyebutkan namanya, yaitu Ki Jae-myung.